ولا تحطمنا Ada nih motor kita. Tarik. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعين عليهم بركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الولي الحميد المجيد فعال لمن يريد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu yang mana sampai kepada nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan daripada wudu. Dua macam kategori yang sudah kita bahas. Yang pertama, al-awwal al-khariju min ahadis sabilain min qulin aw quburin rihun aw ghairuhu illa mani. Segala sesuatu yang keluar daripada dua lubang, lubang depan, lubang belakang, kemaluan depan, kemaluan belakang. Mau itu berupa angin atau selainnya, kecuali mani. Jadi apapun yang keluar daripada lubang depan, lubang belakang, apapun namanya, mau kering, mau basah, itu termasuk kategori yang membatalkan daripada wudu. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu. Lalu yang kedua yang sudah kita bahas, as-sani zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu min al-ard. Hilangnya akal. Zawalul akal, kenapa pingsan? Gila, walaupun sebentar, walaupun hanya setengah menit, dia hilang akal, dia pingsan setengah menit, dia gila. Itu sudah termasuk kategori membatalkan daripada wudu. Ya, kalau ada orang pingsan cuma setengah menit, habis itu tersadar, kalau dia mau sholat dia harus wudu lagi karena wudu sebelumnya sudah batal. Binaumin aw ghairi, hilang akal bisa dikarenakan tidur ataupun selainnya. Nah, ini tidur termasuk kategori membatalkan wudu. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i diperinci illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard, kecuali tidur yang mana, mohon maaf, yang pantat kita ini tertutup. Macam kita tidur dengan posisi duduk seperti ini, kita tertidur, biar nyenyak tidurnya. Kata orang bertanya, biar bekowo dia tidurnya. Tapi kalau dalam posisi seperti ini tidak membatalkan daripada wudu. Dan ini sering terjadi kalau di hari Jumat. Dari Jumat Allah. Itu kadang tuh ada yang mana saling nyaut-menyaut tuh. Saya pernah di satu masjid sampai saya tak fokus khutbah. Nahan ketawa saya mau ketawa rasanya. Yang belah sana, belah sini sama enggak? Orang-orang ini mau negurkan, mereka tahu ini bisa bakat lah sia-sia Jumat ni. Dan biarkan dia lah. Saling nyaut-menyaut. Kalau macam gini batal enggak? Enggak batal. Cuman sunnahnya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Biar apa? Segar gitu ketika sholat. Jadi ketika sholat kalau hendak kita wudu setelah kita tidur dalam posisi seperti ini tidak membatalkan wudu ni kan. Allahu Akbar kita sholat. Ayat itu gini-gini. Ayat itu tidak ada kekhusyuan kita di dalam sholat. Oke, kalau orang yang mana tertidur dalam posisi ini tidak membatalkan wudu, tetapi lebih afdal dia wudu lagi. Biar menyegarkan daripada dirinya. Walaupun tidur dalam posisi tidur seperti ini tidak membatalkan wudu. Ini sudah kita bahas juga minggu lalu. Sekarang kita bahas as-salis, iltiqa'u basharatain rajulin wa mar'atin kabirain ajnabiyyin min ghairi ha'il. Bertemunya daripada kulit antara laki-laki dengan wanita yang sudah dewasa, min ghairi ha'il, tanpa ada alas, dan dia ajnabi, bukan mahram. Jadi kalau ada laki-laki dengan wanita yang sudah dewasa, persentuhan kulit,
dan keduanya adalah ajnabi, bukan mahram, tanpa ada alas, kulit langsung sama kulit, maka itu membatalkan daripada wudu, sekalipun tidak syahwat. Sekalipun tidak syahwat. Maka kita harus tahu siapa saja mahram, siapa yang bukan, agar kita tahu ketika bersentuhan dengan dia itu membatalkan wudu atau tidak. Oh, kalau dengan mahram saya tidak membatalkan wudu. Nah, ini kadang yang mahramnya dianggap batal wudu, yang bukan mahramnya dianggap tidak batal wudu. Contoh mertua. Banyak orang nih ada wudu nih sama mertua gini, ada wudu mak, atau sama mertua yang kalau perempuan ini ada wudu mak. Jadi seharusnya mertua ini tidak membatalkan wudu, dianggap membatalkan wudu. Nah, begitu juga sebaliknya, yang seharusnya batal wudu tapi dianggap tidak batal wudu. Seperti siapa? Ini Pak muda tapi Pak muda sepupu, Mak muda tapi Mak muda sepupu, atau keponakan tapi keponakan sepupu, atau yang paling sering anak angkat. Ini anak angkat ini walaupun kau pelihara dari bayi, sampai dia besar, itu bukan mahram kau. Kau kahwin ni boleh, kau kahwin ni boleh, secara hukum syariat tak ada masalah. Sahabat Nabi Abu Darda itu mengangkat anak dari kecil, dewasa dikawini sama dia, Abu Darda, karena memang bukan mahram. Yang mana kalau kita bersentuhan dengan dia batal daripada wudu kita, karena bukan mahram memang. Dan anak angkat tidak mendapatkan daripada hak waris. Kalau orang itu menghibahkan, ya, alhamdulillah. Kalau saudara angkatnya ada memberi, alhamdulillah. Tapi dia menuntut hak waris, dia tidak memiliki hak di dalam agama. Anak angkat itu. Ini kita harus tahu nih, kadang nih bapak anak pergi ke masjid nih. Ini anak angkat nak pergi keluar. Pak keluar lo, cium tangan bapak langsung pergi ke masjid. Padahal bapak tadi bersentuhan dengan anak angkatnya, batal dahulu itu. Dia solat dengan wudu yang batal, sah apa enggak? Enggak. Maka hati-hati. Maka kenali daripada mahram kita. Siapa saja mahram-mahram kita. Jangan sampai kita tidak mengetahui mahram-mahram kita. Na'udzubillah min dzalik. Pengaruhnya besar tu. Kalau kita nak tahu mahram kita, sentuhan kulit, entah bersalaman, nah ini membatalkan wudu. Wudu batal, solatnya tidak sah. Tidak sah solat, belum gugur kewajibannya mengerjakan solat, maka dia dianggap seperti orang yang mana meninggalkan solat. Jadi penting ilmu kita dalam melakukan ibadah. Udah tahu daripada fardu wudu, syarat sah wudu, kita pun harus mengetahui apa saja yang membatalkan wudu. Seperti bersentuhan kulit antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Tanpa alas ya, kalau ada alas tidak batal. Misalkan, nih perempuan yang begini, ini laki-laki yang bukan mahram, entuh begini, ini tidak batal. Ini tidak batal. Atau laki-laki yang mana ngasih alas bersalaman dengan perempuan, alas ada pembatas, ada alasnya, salaman gini. Tak yang tu boleh langsung tidak batal, karena ada alas. Yang batal itu kulit dengan kulit bersentuhan langsung, min ghairi ha'il. Itu baru membatalkan wudu. Ingat, kenali mahram-mahram kita. Siapa saja mahram-mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Yang mahram kita ni kaki kita sampai ke atas, saudara-saudara kaki kita itu mahram kita. Nenek sampai ke atas, saudara-saudara nenek kita itu mahram kita. Lalu saudara ayah kita, mau seayah seibu atau cuma seayah saja atau cuma seibu saja, itu mahram kita. Ini kadang membingungkan masyarakat ni. Kalau cuma seayah dianggap anak tiri dan saudara tiri,
Saudara ente ni, ya saudara tiri anak. Apa seibu ya, atau seayah ya? Saudara kandung tu. Kok saudara tiri berbeda? Kok saudara tiri itu, misalkan tu laki-laki punya bapak kawin lagi. Bini bapak ni bawa anak juga. Ini baru saudara tiri. Tetapi kalau bapaknya ini menikah lagi dengan wanita, lalu punya anak dari wanita tersebut, ini bukan saudara tiri ini. Ini saudara kandung, cuman seayah. Ini mahram. Ini mahram. Makanya saudara kandung mau seayah seibu atau cuman seayah saja atau cuman seibu saja. Lalu paman, bibi, saudara ayah atau saudara ibu. Mau saudara ayah dan ibu seayah saja atau seibu saja atau seayah seibu. Pokok saudara ayah kita lah pokok. Saudara emak kita lah pokok. Mau dia saudara yang mana seayah seibu, seayah saja, seibu saja. Itu adalah mahram kita. Ini kita harus tahu. Lalu anak daripada saudara kita, ponakan. Ingat deh, anak daripada saudara kita, saudara kandung. Mau seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja, anaknya itu mahram kita. Tapi kalau anak sepupu itu bukan mahram. Paman sepupu bukan mahram. Bibi sepupu itu bukan mahram. Lihat Sayyidina Ali dengan Sayyidatul Fatimah, kedudukannya apa tu? Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ali kedudukannya sepupu Rasulullah. Sayyidatul Fatimah anak Rasulullah. Berarti Sayyidatul Fatimah ini keponakan sebenarnya, tapi ponakan sepupu, bukan mahram. Ini hati-hati. Ini bilang ponakan dibesaranlah, jadi seakan-akan mahramnya. Bukan mahram. Sepupu lagi bukan mahram. Boleh kau nikahi. Sepupu itu boleh kita nikahi. Ini hati-hati. Lalu saudara istri daripada ayah kita, itu mahram kita. Istri dari ayah kita itu mahram kita. Istri dari ayah itu mahram tu. Itu haram untuk dinikahi selamanya. Ya, cuba-cuba ngelihat bini ayah, ya salam bapak ni kau padu lah tu. Adalah tunggu janda ya lah. Tak bisa. Itu mahram selamanya bagi kita. Itu mahram kita walaupun mak tiri kita. Walaupun mak tiri kita mahram, jangan dianggap bukan mahram. Mahram tak batal wudu kita bersentuhan dengan mak tiri kita. Tak membatalkan wudu. Begitu juga ayah tiri. Ayah tiri itu tak batal wudu sama anak tiri ini. Itu anak dari bininya, tapi dengan syarat menjadi mahram itu apabila laki-laki tersebut sudah menggauli daripada ibunya. Tetapi apabila menikah laki-laki dengan perempuan, misalkan masing-masing bawa anak, yang laki bawa anak, yang perempuan pun bawa anak. Yang perempuan anaknya perempuan, yang laki anaknya laki-laki, kawin. Belum sempat berhubungan, cerai. Ini bapak ini laki-laki ini dengan anak mantan bininya itu bukan mahram. Kenapa? Laki-laki tadi belum menggauli ibunya. Jadi nanti kalau laki-laki ini ingin menikah dengan anak mantan bininya boleh. Tapi dengan syaratnya tadi ya, belum digauli daripada ibunya. Tetapi apabila sudah digauli ibunya, anak bininya itu menjadi mahram baginya selama-lamanya. Sekalipun nanti dia udah cerai dari maknya itu laki-laki tidak boleh kahwin dengan anak bininya. Haram hukumnya. Ini makanya kalau anak tiri dilihat dulu, bisa menjadi mahram, bisa menjadi mahram.
apabila orang tuanya itu sudah berhubungan. Ini laki-laki ini sudah berhubungan dengan maknya, anak bininya itu menjadi mahram bagi dia. Untuk tidak batal, haram untuk dinikahi. Berbeda dengan saudara tiri. Sekarang saya mau tanya nih. Ini pernah saya sampaikan nih, ini laki-laki bawa anak laki-laki. Suami ini, laki-laki ini bawa anak laki-laki. Perempuan di sini bawa anak perempuan dari masing-masing pasangan sebelumnya. Ini anak kan, yang bukan anak tiri ini kan? Ini mahram bukan? Ini banyak loh di kehidupan nyata nih. Itu mahram bukan? Mana gak tahu bapak-bapak ada nanti kawin dengan janda, bawa anak gak janda tu? Bapak punya anak gak? Amin. Kalau amin gitu, siapa nyebut amin tu? Ini macam mana ni? Ini mahram apa bukan? Saudara ni, ini anak. Ingat kalau bukan tak boleh kahwin. Boleh kahwin. Kalau mahram tak boleh kahwin ni. Saudara tiri sama saudara tiri boleh kahwin tak? Ragu-ragu ni. Padahal dah dijelaskan, pernah nak jelaskan ni. Bukan mahram ni. Anak tiri sama anak tiri bukan mahram. Boleh kahwin. Cuman kan kalau terjadi ni keluarga 69 lah. Macam pelang-pelang ni. Cuman tabu ya. Di masyarakat kita secara hukum syariat sah. Cuman tabu gila. Anak orang tua sama orang tua kahwin, anak sama anak kahwin. Yang tak boleh itu yang mahram orang tua sama anak. Orang tua sama anak. Yang mahram. Kalau orang tuanya sudah berhubungan, anak-anak daripada pasangan masing-masing itu menjadi mahram orang tuanya. Walaupun bukan anak kandungnya. Ini kenali daripada mahram-mahram itu. Ingat ya, mahram itu pertama kakek nenek itu sampai ke atas. Lalu saudara kakek nenek itu, mau di belah bapak mau belah mak. Itu mahram. Kedua orang tua kita, mak bapak kita. Yang ketiga saudara daripada mak bapak kita, saudara kandung. Mau seayah seibu atau seayah saja atau cuma seibu saja. Itu mahram. Mau dia belah mak atau belah bapak. Yang ketiga, empat. Yang mana saudara kandung itu. Mau seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Nih, saudara kandung kita nih. Ini mahram kita. Yang kelima, anak daripada saudara kandung kita. Itu adalah mahram. Sampai ke bawah tu. Itu mahram kita tu. Anak keponakan kita itu mahram kita. Itu mahram kita. Sampai ke bawah terus itu adalah mahram kita. Ini kenali mahram-mahram. Mertua. Sebab pernikahan, mertua itu menjadi mahram. Anak istri karena sebab pernikahan lalu digauli daripada istri itu, anak istri itu menjadi mahram. Ini mahram-mahram kita yang harus kita ketahui agar kita bisa menghukum ni. Aku sentuh dengan dia bukan mahram aku, batal wajib. Lalu kenapa istri yang mana batal wudu? Sekarang aku mau tanya, istri itu mahram kita atau bukan? Mahram. Mahram. Istri mahram kita atau bukan? Mahram. Istri itu kenapa batal wudu sebenarnya dalam pandangan mazhab kita Syafi'i? Karena istri itu boleh dinikahi, sedangkan mahram itu adalah orang yang diharamkan untuk kita
kita nikahi. Maka mertua, orang tua istri itu mahram kita, haram untuk kita nikahi. Sekalipun kita sudah cerai dari anak, tak boleh kita kahwin dengan mertua kita. Misalkan dia kahwin ni, ngelihat mertua, ya Allah, gila padu mertua aku ni. Udahlah, tak lama dia cerai dari bini. Kalau nak kahwin dengan mertua tak boleh, haram selamanya. Kalau kau paksakan, dihukumi zina. Tapi bini ini adalah seseorang yang boleh kita nikahi. Maka dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan mahram yang tidak membatalkan wudu adalah orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Istri bukan termasuk daripada itu. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, bersentuhan kulit dengan istri kita batal wudu. Bersentuhan dengan kulit dengan istri kita batal wudu. Kulit dia, kalau kita nyentuh rambutnya, megang rambutnya, itu tidak membatalkan wudu. Kukunya, misal kuku bini ini panjang segini, nyentuh ke kulit kita tidak batal. Kita megang rambutnya tidak batal. Kita nyentuh giginya tidak membatalkan daripada wudu. Kulit dengan kulit bersentuhan baru dikategorikan batal daripada wudu. Ada yang mau bertanya? Tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa apabila ada seorang yang menikah dengan seorang wanita yang masing-masing punya anak pasangan. Ini kejadian Ustaz. Jadi yang laki-laki punya anak perempuan, yang perempuan punya anak laki-laki. Jadi bapak dan ibunya menikah, anaknya juga demikian Ustaz. Bagaimana menurut hukum Pak Ustaz? Anak sama anak, bapak sama ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tuh. Tadi sudah dijelaskan. Yang mana Mbak Tini kan saudara tiri ini. Tadi kan Anda jelaskan kan? Paham tak penjelasan tadi? Paham. Saudara tiri dengan saudara tiri ini, yaitu macam tadi itu. Yang laki bawa anak, yang perempuan bawa anak. Ini orang tua kawin, anak ini pun kawin. Sebentar Pak Ustaz. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa apabila orang tua sudah berhubungan, itulah sudah mahram. Berarti anaknya haram untuk menikah sama anaknya. Menurut apa? Ya, pemikiran saya Pak, terus terang ini ya, yang saya tangkap. Begitu bapak dan ibunya tadi sudah berkumpul, berarti anak berdua sudah mahram. Bukan anak berdua, orang tua dengan anak. Paham tak Bapak? Nih saya kasih contoh ya, biar saya jelaskan dulu biar nanti Bapak paham nih. Ini ada nama selamat enggak sini? Nah, aku ada tersinggung pula. Ada nak nama selamat nih? Tidak ada ya? Benar nih. Jangan lupa saya ditunggu nanti ada di situ. Misal selamat. Juleha ada tak ibu-ibu nama? Tak ada kan? Tak ada bu? Tak ada. Selamat kawin dengan Juleha. Ini kan kawin. Selamat punya anak laki-laki. Juleha punya anak perempuan dari pasangan sebelumnya. Kawin, berhubungan lah. Jima. Dan ketika sudah berhubungan ini, maka selamat ini dengan anak Juleha yang perempuan itu mahram. Yang Juleha dengan anak selamat yang laki mahram juga. Saudara ini dengan saudara ini tidak. Ini namanya saudara tiri. Maka yang saya katakan mahram tadi itu orang tua sama anak tiri. Kan itu tadi saya jelaskan. Maka saya tanyakan bagaimana anak tiri sama anak tiri kawin. Saya udah tanyakan. Cuma waktu itu masih terjadi khilaf tadi itu. Ada perbedaan pendapat para ulama tadi itu. Ada yang mengatakan tidak. Boleh, cuma tabu aja loh. Di kita tuh tabu. Pakai macam film Perang ni gitu. Pernah nonton tak Keluarga 69?
Kalau belum pernah nonton, nonton habis ini. Biar tahu. Ya. Itu mirip lah udah dengan ini untuk keluarga 69. Apa yang kita bahas. Nah, jadi istilahnya boleh karena keduanya bukan mahram, anak sama anak, ya, anak tiri sama anak tiri. Tapi bapak sama anak tiri kalau sudah digauli ibunya itu menjadi mahram bapak tirinya. Paham Pak ya? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya yang lain atau yang lain? Kalau tadi saya pernah ngomong seperti itu Pak Ustaz. Artinya bawaannya sudah mahram. Jadi artinya sama anak bawaan itu jadi mahram. Itu tanggapan saya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin yang lain mau tanya madu Pak Ustaz. Saya tidak madu Pak Ustaz. Tanya hukum. Kadang ada bini kali. Apa pula menanya bini ni? Ada bini lain ke bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Ustaz. Kalau menurut mazhab Syafi'i suami istri batal, tapi mazhab yang lain tidak batal Pak. Ini sementara kita ini kan mengimami semua dengan mazhab-mazhab yang paling itu Pak Ustaz. Ini gimana menurut? Kalau menurut pandangan Pak mazhab Syafi'i suami istri kan batal. Sementara mazhab yang lain atau siapa atau salah satu mazhab yang lain kan tidak batal ini Pak. Sementara kita meyakini dan mengimami bahwa yang 4 misal itu kita imami sebagai imam lah kita. Itu gimana Pak Ustaz, mau penjelasan? Maksud beliau ni boleh tak pakai semua? Kan gitu kan? Mazhab ini tak boleh, ini boleh. Pakai ini boleh. Memang kalau orang yang berpindah mazhab, kalau di mazhab Syafi'i, kalau dia berpindah mazhab pasti cari yang mudah. Pindah mazhab tak mungkin ada orang pindah mazhab karena lebih sulit mazhabnya. Tak mungkin. Berpindah mazhab bukan tak boleh. Boleh, tetapi ada ketentuan dan syaratnya. Karena bagi kita yang mana bukan mujtahid, kita kan bertaklid kepada para imam, para ulama. Kita masih bertaklid. Kalau kita dengan gampang berpindah ni, rusak tuntunan ibadah kita. Contoh ini Pak. Ini ada kejadian ini diceritakan di dalam kitab ni. Cuman saya buat simple biar gampang dipahami ceritanya. Ada 2 orang. Dia ini dari rumahnya sudah berwudu. Dari rumahnya sudah berwudu. Wudunya pakai wudu mazhabnya Syafi'i. Mau pergi ke masjid. Sebelum dia pergi ke masjid, dia singgah ke pasar. Satu orang di antara 2 orang ini ingin belanja di pasar dulu. Ini laki-laki dua-duanya. Ternyata yang mana laki-laki yang belanja itu bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Ya. Kawan yang melihat nih, kawannya yang sama dia nih melihat. Begitu sampai di masjid, setelah selesai belanja, dia lanjut pergi ke masjid untuk sholat. Begitu sampai di masjid dia mau sholat, temannya menegurnya. Kau ni tadi aku lihat udah batal wudu kau. Karena kau bersentuhan dengan yang bukan mahram kau. Apa yang dikatakan oleh laki-laki ini? Aku bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Ya, bertaklid kepada Imam Malik. Apa kata temannya? Kalau kau tetap solat dalam mazhab Syafi'i, kau tidak sah solatnya. Dalam mazhab Imam Malik, tidak sah juga solatnya. Kok bisa begitu? Maka kawan ini pun menjelaskan, kalau kau tetap solat menurut mazhab Imam Syafi'i dan kau tetap solat dalam mazhab Syafi'i, tak sah solat kau. Kenapa? Wudu kau telah batal. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Imam Malik, tetap tidak sah daripada solat kau. Kenapa? Kau memakai daripada hal yang membatalkan wudu dalam mazhab Imam Malik, tapi tata cara wudu kau tidak macam Imam Malik. Beda lah furudul wudu'nya Imam Syafi'i dengan Imam Malik.
Imam Malik di antaranya yang termasuk fardu yang wajib di dalam wudu itu mualah tanpa jeda. Mualah itu wajib. Jadi kalau ada orang wudu habis itu berhenti ngambil sesuatu ke atau dia ngangkat telepon ke, itu udah batal wudunya. Itu harus diulang wudunya. Tak sah, bukan batal, tak sah daripada wudunya. Harus diulang wudunya. Karena mualah adalah salah satu fardu wudu. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu hanya sebatas sunnah. Mualah itu sunnah. Jadi kalau ada orang wudu dalam mazhab kita ni, pas sampai buka mau basuh tangan ada telepon, diangkatlah. Nanti itu telepon anak. Ya, anak lagi nak solat tu. Ayo masuk. Lalu dia lanjut basuh tangan. Kan muka udah lanjut basuh tangan. Sah tetap wudunya. Tapi mazhab Imam Malik tidak sah. Jadi kata kawan, kalau kau tetap solat dalam mazhab Imam Malik pun kau tidak sah. Kenapa? Salah satu fardu wudu daripada mazhab Imam Malik tidak kau kerjakan. Wudu tidak sah. Bagaimana mungkin solat kau sah? Baru tersadar daripada temannya. Air itu wudu lagi. Ini menunjukkan apa? Kalau berpindah-pindah mazhab ini, sangsut nanti dari semuanya. Maka para ulama memberikan syarat yang berat untuk orang berpindah mazhab. Ada ketentuan biar tidak bergampang-gampang dalam ibadah. Kita kan kalau pindah mazhab itu bergampang-gampang dalam ibadah. Ini tak boleh pakai niat lah. Ini boleh pakai niat lah. Sekarang kita mau begitu. Tahu kita perbedaan pendapat para ulama itu semua. Bagaimana tahu tak? Belajar satu mazhab yang nak baru. Islam kita banyak yang tidak mengetahui. Kau nak pakai 4 mazhab pula? Satu yang berpegang ni. Jadi bukan tak boleh. Contoh yang boleh ketika kita haji. Ini kan tak mungkin ni. Kita haji pakai mazhab Imam Syafi'i ni. Tak sah haji kita ni. Gila, bayangkan jutaan daripada umat manusia, laki-laki dengan wanita berkumpul semua di satu tempat. Tak terpisah tempatnya. Ketika tawaf tu, tahu-tahu sebelah kita perempuan. Gila, bayangkan, ini tak bisa kita hindari. Menempel-nempel. Ini menempel-nempel tak bisa kita begini ni. Hindari. Tak fokus, kita fokus pastikan tak apa. Ketika tawaf itu bersentuhan. Salah satu syarat sah daripada tawaf suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi harus memiliki wudu. Kalau batal wudunya, batal juga daripada tawafnya. Tidak sah juga daripada tawafnya. Di sini boleh kita berpindah mazhab. Maka ulama menganjurkan ketika berpindah mazhab, ketika ibadah itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain, pakai daripada mazhab yang akan kita pindah dari awal. Kalau dia mau pindah mazhab, dalam hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau dalam mazhab Imam Malik, bersentuhan kulit sama kulit, jangankan sama bini, dengan yang bukan mahram kita orang lain, itu tidak batal asalkan tidak syahwat. Jangan menasar pindah aja. Kau wudunya pun pindah enggak pakai mazhab Imam Malik. Kau pelajari apa saja yang wajib-wajib di dalam wudunya Imam Malik. Seperti di antara membasuh seluruh kepala itu wajib dalam mazhab Imam Malik. Kalau kita kan sebagian kecil membasuh keseluruhannya itu sunnah dalam mazhab kita. Seperti itu. Jadi boleh berpindah-pindah mazhab, bukan tak boleh, tapi ada ketentuan dan syarat. Diperbolehkan kita untuk berpindah mazhab, bukan semua mau kita. Macam beliau katakan tadi itu, boleh tak itu bagaimana kalau kita main pakai semua. Kita kan memegang empat-empatnya ni. Itu bukan begitu tata caranya. Maka saya jelaskan seperti tadi. Faham tak Pak? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sesusuan memang Apa? Kalau sesusuan mahram, tetapi dengan ketentuan ya, bukan sekali sesusuannya, sekali susunya. Kadang-kadang ada anak cuma sekali disusukan dia, itu bukan mahram. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya tu nyusu tu harus sampai kenyang.
Nyusu tuh bayi itu harus sampai kenyang dan harus beberapa kali, kalau tidak salah 4 atau 5 kali. 4 atau 5 kali itu menyusui dengan ibu yang menyusui dia. Nah, kalau cuma sekali belum menjadi anak sesusuan, dan anak ibu itu yang menyusui dia belum menjadi saudara sesusuannya. Nah, jadi kalau memenuhi syarat, maka tuh anak menjadi mahram bagi saudara ibu yang menyusui dia. Nah, jadi anak-anak ibu yang menyusui dia nih menjadi saudara ini anak yang disusui. Nah, menjadi mahram maksudnya. Nah, Bagi ibunya Pak. apa? Ya mahram. Mahram. Mahram kita ibu sesuatu itu mahram. Pak, kalau dengan alasan Pak, misalnya susuannya itu beli sifatnya Pak, bertransaksi dengan transaksi gitu, jadi mahram juga. Tidak menjadi mahram. Harus membeli begitu tuh tidak menjadi mahram. Tidak menjadi mahram. Paham Pak ya? Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang kan ada viral ibu-ibu ini biasa sekarang ini kelebihan air susu. Jadi kelebihan air susu itu ditampung macam dalam botol. Kalau dijual itu apa hukum itu Ustaz? Mohon perangan Pak Ustaz. Jadi air susu dijual. Jadi sekarang anak mau tanya dulu, air susu itu najis enggak? Hah? Barang yang haram enggak? Hah? Kalau bukan najis, bukan barang yang haram untuk boleh tidak menjual? Bukan barang haram, hah? Bukan najis, masuk tidak? Oh iya. Bukan barang najis, boleh tidak dijual? Hah? Paham tak saya? Tak usah ditanya lagi ya. Jadi bukan sesuatu yang haram untuk dikonsumsi haram tak? Jangankan sama anak, orang lain boleh dikonsumsi. Orang lain boleh dikonsumsi. Jadi istilahnya boleh tak ya, kalau dijual orang itu berani bayar mahal misalnya. Aku berani satu botol air susu kau Makita aku bayar. Jual. Nggak usah dijual. Jadi kalau mungkin terdesak ekonomi dia menjual, ditanya apakah haram? Tidak haram. Nah, tetapi termasuk kezaliman kalau seorang ibu menjual air susunya tapi tidak memberikan hak anaknya. Anaknya dikasih formula nama bulu balik. Mahal air susu ni, dikumpul masuk dijual lagi, balim ni orang tua. Ini balim. Kalau misal anak sudah tercukupi tapi masih berlebih, istilah sakit ni kan, wanita kok lancar kalau tidak keluarkan banyak pun sakit, tersiksa daripada ibu itu. Anak sudah tercukupi, lebih air susu ibu ini dijual, dia nak boleh, lebih baik lagi disedekahkan. Ibu-ibu Rio masalah si apa? Astagfirullah. Tak boleh bapak tarik dulu.
bilang kan itu lakimu istighfar. Jadi kalau misal lebih udah hak anak itu udah diberikan, hak anak itu udah diberikan. Nah, ini ada lebih dia mau jual, boleh tak? Boleh. Kalau ditanya hukum boleh apa? Enggak, boleh. Lebih afdalnya diberi. Kalau dia misal dia berkecukupan apa, tapi yang tak boleh itu tadi paling ibu tu. Anak yang dikasih susu bermula, yang mana asinya diberikan kepada orang lain dengan dijual. Nah, ini kan tidak memberikan hak daripada anaknya. Ini orang tua yang fadil. Berarti Pak Ustaz, anak ibu yang membeli susu ibu itu sama, tidak boleh nikah dengan anak ibu. Kan tadi ada bilang bapaknya, enggak. Ada ketentuan syaratnya. Nanti minggu depan lah. Udah masuk belum nih? Dalam minggu depan nanti anak bahas itu. Syarat-syarat dikatakan saudara sesusuan. Biar itu. Jadi tidak mesti minum air susu ibu itu langsung jadi mahram. Enggak. Hanya minggu depan lah. Bapaknya suka nyusu sama mamanya. Apa? Kalau bapak suka nyusu sama mamanya kan jadi mahram, Pak. Jadi mahram lah, Pak, enggak batal, Pak. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu begitu. Bapak nyusu sama mamanya. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, Amin. yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, Amin. ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ingin menyampaikan juga, ini ada undangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi diundang untuk umum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu boleh bawa keluarga, boleh bawa anak, bawa teman apa, untuk acara haul di PCC oleh Habib Muhsin di PCC besok malam Jumat. Besok malam Jumat. Saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk hadir. Jadi besok malam hari Kamis malam Jumat ba'da Isya di PCC. Kan tahu PCC kan? Tak perlu saya sebutkan jalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir juga tip saya pagi ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.